Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usriatil hawaiju bikal hudar ridul futuhul faruju. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan dan kemampuan baik lahir maupun batin, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat dan giat di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Di dalam kita puasa di bulan suci Ramadan ini sudah seyogyanya dan sudah seharusnya kita laksanakan, kita lakukan puasa bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwa sabar adalah perasaan ridho, pasrah, menerima dan menahan diri dalam menghadapi kehidupan, baik berupa ujian, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencegah, menghindari kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, jika kita benar-benar melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesabaran, maka kita sebagai orang mukmin telah melakukan perbuatan dua jihad. Yang pertama yaitu jihad untuk dirinya di siang hari pada puasa bulan suci Ramadan. Kita berpuasa mulai pagi sampai sore menjelang berbuka puasa. Di dalam mulai pagi sampai sore, dengan kesabaran kita bisa mampu menahan lapar dan dahaga. Kita mampu menahan hawa nafsu, nafsu amarah dan kemaksiatan. Dimana ketika kita berpuasa di siang hari, kita haus, kita lapar, kita mampu menahan itu, dan di dalam menahan hawa nafsu, amarah dan kemaksiatan, ketika kita akan menggunjing orang lain, menyakiti hati orang lain, karena dengan kesabaran kita mampu menahan dan mencegah kemaksiatan itu. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jihad untuk diri sendiri pada malam hari, pada malam hari. Ketika malam hari banyak kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini, dengan kesabaran maka kita bisa mengikuti sholat tarawih berjamaah, dilanjutkan dengan bacaan tadarus Al-Quran
dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan latihan kita membaca Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan kita untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian dilanjutkan dengan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar, membaca tasbih dan bersolawat mujadah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sepertiga malam mulai jam 2 sampai jam 4 kita pergunakan untuk sholat malam. Di antaranya sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan sebagainya. Sehingga rangkaian kegiatan-kegiatan yang berada di bulan suci Ramadan ini, mulai pagi, siang, sore hingga malam sampai pagi lagi, kita isi kegiatan-kegiatan itu dengan baik dan benar. Kita ikuti, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang berada di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Maka dengan kesabaran inilah bisa kita melakukan, mengikuti dan menjalani kegiatan-kegiatan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Karena tanpa kesadaran, tanpa kesabaran dan keikhlasan hati yang murni, tidak akan kita bisa menjalani kegiatan-kegiatan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu dengan kesabaran, ridho, akan muncullah rasa ikhlas. Ikhlas ini adalah rame ing gawe, sepi ing pamrih. Semua kegiatan bisa kita lakukan. Kita memperbanyak ibadah, amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan. Karena semua kegiatan-kegiatan itu kita lakukan atas dasar lillah billah. Niat kita melaksanakan perintah Allah, dan kita akui bahwa kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini hanya atas titah Allah, atas pertolongan Allah. Sebenarnya kita tidak mempunyai daya dan kemampuan apa-apa. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho, menurut Imam Syafi'i, ridho tidak harus dicari. Yang penting kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Para saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan-kegiatan yang ada di bulan suci Ramadan ini kita lakukan dengan kesabaran, fa insyaallah kita akan bisa mencapai kebahagiaan, mencapai kesempurnaan puasa kita di bulan suci Ramadan ini yang nantinya sehingga kita mudah-mudahan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang telah melakukan 2 jihad di bulan suci Ramadan ini, orang tersebut akan mendapatkan, akan memperoleh nilai yang tinggi, kemanfaatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihitung. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan hidayah taufik yang sempurna sehingga kita bisa menjalani dan melakukan puasa bulan suci Ramadan serta kegiatan-kegiatan yang ada di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan benar, dengan sabar dan ikhlas serta iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan sesuai apa yang kita harapkan, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya
bisa bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wa dunya wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, dan mohon maaf atas segala kurang dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa min ghawthi hadzal zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.